Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Pemirsa, rekan dan rekanita, para sahabat, para pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak nikmat. Nikmat sehat, terutama nikmat iman. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya, terutama dari penyakit COVID-19 yang sedang mewabah di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai kajian aswaja seperti biasanya yang menjadi hal yang lumrah di dalam kalangan Nahdliyin, yaitu kita memulai acara ini dengan mengirimkan tawasul bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita berjalan dengan lancar dan pahala-pahala dari mencari ilmu lewat kajian ini kita kirimkan kepada yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, para ulama, terutama kepada para sesepuh NU yang telah membangun NU ini dengan segenap raga, pikiran, bahkan jiwa. Terkhusus Al-Fatihah kita hadiahkan kepada Al-Maghfurlah, guru kita, kiai kita tercinta, yaitu Kiai Haji Muhammad Adnan Syarif LC.MA yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan segala amal baik beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan-kesalahan, karena kesalahan bagi manusia itu adalah hal yang wajar, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai kajian aswaja ini, penting kiranya untuk saya berikan informasi, hanya sekedar klarifikasi saja. Jika ada yang bertanya, apakah sebenarnya Aswaja Center ini? Kemudian dia bergerak di bidang apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama saya ingin katakan bahwa Aswaja Center ini, atau lebih tepatnya Aswaja Center Kedung Jajang, merupakan BANOM, Badan Otonomi yang berada di bawah MWC NU Kedung Jajang. Nah, Aswaja Center ini bergerak
di wilayah advokasi, terutama memberikan pendidikan kepada kaum Nahdliyin tentang konsep aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sisi intelektual, dari sisi pendidikan, dari sisi wacana. Nah, Aswaja Center ini khususnya di Kedung Jajang tidak lepas dari peran seorang kiai, yaitu guru kita semua, yaitu Kiai Haji Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Beliau menginginkan supaya di dalam NU, terutama MWC Kedung Jajang ini, ada organisasi ataupun ada banom yang bergerak di dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama kepada kaum Nahdliyin, tentang konsep-konsep yang ada di dalam Aswaja. Oleh karena itu kemudian beliau mengumpulkan para juniornya dan juga para muridnya untuk rembuk bareng, untuk membicarakan bareng tentang bagaimana konsep Aswaja Center Kedung Jajang ini. Maka kemudian disepakati, yang pertama, dalam jangka pendek ini kita, yaitu ada 7 orang. Yang pertama beliau sendiri, yaitu Kiai Haji Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, akan memberikan pengajian dalam 1 minggu 1 kali. Kemudian yang lainnya ada Kiai Sayyidi Jazuli, kemudian ada Ustadz Abdul Ghafur, kemudian ada Ustadz Salman Hudri. Beliau kalau tidak salah merupakan salah satu pengurus di MWC NU Kedung Jajang. Kemudian juga ada Ustadz Ihya Ulumuddin, kemudian ada Ustadz Sayyid Ja'far Shodiq, kemudian saya sendiri yaitu Muhyiddin Sholihuddin. Nah, dari 7 ustadz ini kita akan memberikan edukasi, memberikan advokasi, memberikan penjelasan tentang konsep Aswaja. Insya Allah kita akan live secara langsung melalui Facebook Aswaja Center Kedung Jajang ini, dan juga mungkin kedepannya melalui platform yang lainnya, bisa IG, Instagram, YouTube ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan niat baik ini yang pertama diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mendapatkan kerjasama dan juga mendapatkan sambutan yang hangat dari kalangan Nahdliyin. Dan yang ketiga mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik para penonton, para pemirsa dimanapun Anda berada, khusus untuk saya yaitu Muhyiddin Sholihuddin akan membahas tentang sekte ataupun mazhab di dalam Islam, terutama mazhab yang berkenaan dengan teologi. Di dalam membaca sekte ini, seperti yang telah diumumkan tadi di grup kita atau di Facebook kita, bahwa tema yang akan kita bahas sama-sama pada malam ini yaitu tentang sekte di dalam Islam, yaitu suatu pengantar. Nah, untuk membedah itu di sini saya sudah mempersiapkan beberapa bacaan berupa buku, baik itu buku ataupun kitab dari ulama-ulama klasik ataupun ulama-ulama kontemporer. Kitab klasik yang menjadi rujukan yang akan kita baca mungkin beberapa bagian. Yang pertama di sini ada kitab Al-Fisal fil Milal wan Nihal, Al-Fisal fil Milal wal Ahwa'i wan Nihal, karangan dari Ibnu Hazm. Ini merupakan kitab yang penting di dalam membahas firaq ataupun sekte-sekte di dalam Islam. Kemudian juga ada kitab Al-Milal wan Nihal punyanya Shahrastani, Al-Imam As-Shahrastani.
Beliau meninggal tahun 548 Hijriah. Ini juga merupakan kitab penting yang harus dirujuk oleh orang yang ingin mengkaji firaq ataupun sekte-sekte di dalam Islam. Kemudian juga ada kitab Al-Farqu Bainal Firaq, karangan dari Al-Baghdadi, Abdul Qahir Al-Baghdadi. Ini beberapa kitab klasik yang akan kita jadikan rujukan di dalam pembahasan Al-Firaq ini. Di samping kitab-kitab klasik, ada juga kitab-kitab kontemporer. Yang pertama ada Al-Firaq Al-Islamiyah Bainal Qadim wal Hadith, sekte-sekte di dalam Islam antara dulu dan sekarang. Jadi ini meskipun kitabnya kecil, tipis, tapi ini secara singkat memberikan gambaran tentang bagaimana perkembangan sekte di dalam Islam. Kemudian ada kitab Al-Mawsu'ah Asy-Syamilah lil Firaq Al-Mu'asirah fil Alam. Ini kitab ensiklopedia terutama perkembangan Syiah, yaitu dijelaskan di sini bagaimana Syiah di Irak, bagaimana Syiah di Kuwait, bagaimana di Yaman, di Oman, di Saudi, di Bahrain, di Imarat, dan di Qatar. Kemudian ada lagi kitab Al-Firaq Al-Islamiyah wa Usuluha Al-Imaniyah, sekte-sekte dalam Islam serta dasar-dasar keimanannya. Nah, di sini dijelaskan perkembangan setiap firqah ataupun sekte, kemudian mencoba digali tentang aspek-aspek ajaran dari setiap sekte. Terakhir di dalam pengantar ini ada kitab Dirasat fil Adyan wan Nihal. Ini kajian-kajian berupa kajian agama, dan tentu di situ masuk di dalam kitab ini pembahasan tentang sekte-sekte di dalam Islam. Itu mungkin sebagai pendahuluan tentang rujukan ataupun sumber-sumber yang akan kita gunakan di dalam pembahasan kajian sekte pada malam dan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Selain dari kitab-kitab yang berbahasa Arab ini, ada juga buku-buku yang berbahasa Indonesia. Kemudian juga kita mungkin akan menggunakan beberapa jurnal yang terkini yang membicarakan tentang perkembangan sekte di dalam Islam, terutama perkembangan sekte ataupun mazhab teologi di negara kita di Indonesia. Baik, untuk memulai kajian ini, seperti yang kita katakan di tema tadi, bahwa kita akan masuk pada pendahuluan terlebih dahulu, yaitu tentang beberapa kata kunci ataupun istilah-istilah yang dipakai di dalam kajian sekte. Kita tahu bahwa sekte ini ataupun firaq ataupun firqah merupakan suatu pembahasan yang berada di naungan payung besar, yaitu pembahasan ad-din ataupun agama. Kita tahu di dalam Islam, Islam merupakan agama itu mempunyai atau dia memayungi beberapa sekte. Nah, maka kemudian ada istilah-istilah yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum lanjut kepada pembahasan yang lebih jauh. Ada istilah ad-din. Kemudian ada istilah al-millah. Kemudian ada istilah an-nihlah. Ada istilah lagi al-madzahib atau bentuk mufradnya madhab. Kemudian ada juga istilah al-firqah. Bentuk jamaknya firaq. Nah, apa arti dari istilah-istilah ini? Nah, kita akan coba untuk membahas satu persatu.
Mungkin untuk membatasi supaya tidak terlalu jauh, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas apa istilah ad-din itu dari kacamata yang pertama, dari kacamata bahasa, kemudian dari perspektif Al-Quran, kira-kira kata ad-din itu menunjukkan kepada apa. Kemudian pengertian ad-din menurut ulama-ulama yang berkecimpung di dalam kajian ini. Seperti yang saya baca, Syahrastani dalam kitabnya yang kita tunjukkan tadi, termasuk beliau ini adalah salah satu tokoh yang awal-awal menulis perkembangan sekte di dalam Islam. Dikatakan di sini As-Syahrastani wa huwa min awaili man allafa fil adyan. Syahrastani merupakan orang yang bisa dikatakan awal-awal menulis tentang pembahasan agama, pembahasan sekte. Ja'ala ad-diyanata wal millata fi muqabalati al-ahwa'i wan nihlah. Nah, Syahrastani ini menjadikan terma diyanah ataupun ad-din, juga terma atau kata al-millah itu dihadapkan, dikonfrontasikan dengan kata al-ahwa wan nihlah. Ahwa yaitu hawa nafsu. Wa ra'a anna diyanata wal millata hiya din al-haq. Syahrastani di sini membedakan bahwa yang disebut dengan diyanah dan millah itu merujuk kepada agama yang benar. Wa ja'ala al-hawa wan nihlata madzahib fasidah ikhtara'aha ashabuha wastabaddu bi ra'yihim wa ja'alu al-hawa dinan lahum wa li atba'ihim. Namun sebaliknya, hawa dan nihlah itu merujuk kepada mazhab ataupun sekte yang fasidah, yang rusak, yang tersesat, di mana sekte ini merupakan buatan manusia dengan tujuan untuk menyebarkan kesesatan dan menjadikan hawa nafsu menjadi sopir, menjadi barometer di dalam pergerakan mereka. Ini Syahrastani ketika memahami kata-kata kunci yang ada di dalam kajian sekte ini. Kemudian Ibnu Hazm yang kita tunjukkan tadi kitabnya, dalam kitabnya Al-Fisal, beliau hampir mirip dengan Syahrastani, yang menjadikan barometer ad-din dan al-millah itu menunjuk kepada sesuatu yang benar, sedangkan an-nihlah dan al-hawa itu sesuatu yang rusak atau yang salah. Dan tentu ini atau pendapat ini tidak 100% benar. Nah, ini nanti kemudian akan dicoba untuk ditanggapi oleh Dr. Ahmad Al-Wush ini di dalam kitabnya Dirasat fil Adyan wan Nihal. Nah, kata beliau apa? Kok beliau tidak sependapat dengan Syahrastani, tidak sependapat dengan Ibnu Hazm? Penjelasannya seperti ini. Kata beliau, wa tafsilu dzalika anna kalimat ad-din tufidu lughatan al-hisabu wal jazaa'u wat-ta'atu wal-'ada ila akhirih. Nah, kata ad-din secara bahasa, dalam perspektif bahasa, itu merujuk kepada banyak hal. Ad-din itu bisa berarti al-hisab, perhitungan. Ada jaza, balasan. At-ta'ah, ketaatan. Al-'adah, suatu kebiasaan. Dan itu didukung oleh beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya ada ayat Maliki Yaumiddin di dalam surah Al-Fatihah ayat yang keempat. Nah, ad-din di dalam surah Al-Fatihah ini memiliki arti al-hisab,
maliki yaumiddin, bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan raja di hari hisab nanti, di hari kiamat. Kemudian ada lagi ayat yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq. Di hari itu nanti, di hari kiamat, Allah akan menghisab, Allah akan menghitung amal setiap hamba. Nah, ini makna din. Jadi makna din itu ada kalanya maknanya adalah al-hisab wal jaza, yaitu hitungan atau perhitungan dan balasan. Nah, kata din juga memiliki, kalau kita lihat dalam perspektif Al-Quran, ternyata dia dinisbahkan atau disandarkan kepada lafzul jalalah atau Allah. Di samping itu juga disandarkan kepada Rasul dan kepada sesuatu yang benar. Wa qad afadal Qur'anul Karimu anna ad-dina qad yakunu haqqan idza udhifa lillah. Kata ad-din di dalam Al-Quran itu menunjukkan kepada sesuatu yang benar jika dia dimudhafkan, disandarkan, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dinisbahkan kepada Rasul. Yang ketiga, dinisbahkan kepada sesuatu yang benar. Maka kata din yang dinisbahkan pada tiga hal tadi, maka disebut dengan ad-din as-sahih. Contohnya dalam ayat afa ghayra dinillahi yabghun, apakah selain agama Allah yang mereka cari. Nah, kata din di sini dalam ayat surah Ali Imran ayat 83 ini dimudhafkan kepada lafzul jalalah, sehingga kata din di dalam ayat ini merujuk kepada sesuatu yang benar. Contohnya dalam ayat yang lain, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Nah, di sini ada kata din juga dimudhafkan kepada lafzul jalalah. Nah, ketika kata ad-din di sini dimudhafkan kepada lafzul jalalah, maka atau disandarkan kepada lafzul jalalah, maka itu akan merujuk kepada agama yang benar. Ini ada banyak ayat sebenarnya yang kata din disambungkan atau dimudhafkan kepada lafzul jalalah. Kemudian ada kata din yang dihubungkan dengan Rasul. Contohnya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Di samping itu ada kata din yang dinisbahkan kepada sesuatu yang benar. Kalau bahasanya tadi itu al-haqqu tsabit. Ala lillahi ad-dinul khalis. Dan begitu seterusnya. Ada banyak sekali ayat-ayat yang dimudhafkan kepada tiga perkara tadi. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan, fanara ad-din fi hadhil ayat yakni ad-din as-sahih al-mustaqim. Maka kata ad-din yang dimudhafkan kepada tiga hal tadi, yaitu kepada Allah, kepada Rasul, kepada haqqus tsabit, maka itu menunjukkan kepada agama yang benar. Al-khali minal batil, yang tidak ada kebatilan di situ. Al-munqidh lil bashariyati minad dhalali wal jahalah. Tugasnya yaitu untuk mengangkis manusia dari kesesatan, mengangkis manusia dari kebodohan. Wa dzalika mustafadun minal ayat,
Dan itu kita bisa ambil istifadah, bisa kita ketahui dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Ada istilahnya itu dinullah, kemudian ada ad-dinul qayyim, ad-dinul khalis, dan begitu seterusnya. Itu di satu sisi. Kemudian kalau kita lihat dari ayat-ayat yang lain juga, ternyata kata ad-din itu juga dimudhafkan kepada manusia. Wa qad yudhafu ad-din ila ta'ifatin minan nas, dimudhafkan kepada manusia. Nah, kalau di sini harus dilihat terlebih dahulu manusianya yang seperti apa, tipe apa. Contohnya ada ayat wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Nah, kata din di sini disambungkan dengan dhamirkum yang kembali kepada orang-orang iman. Nah, maka dinakum di sini merujuk kepada agamanya orang mukmin. Orang mukmin berarti agamanya benar. Kemudian ada ayat yang lain, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kamu hulu, berlaku offset mungkin kalau kita bahasakan, berlebih-lebihan di dalam beragama. Maksudnya berlebih-lebihan di sini bagaimana? Jadi mereka menjadikan porsi sesuatu itu lebih daripada yang telah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kasus contohnya, Nabi Isa alaihissalam itu diutus oleh Allah sebagai rasul. Kemudian ahlu kitab ini atau orang-orang Masihiyun kemudian menaikkan derajat Nabi Isa alaihissalam yang awalnya hanya sekedar atau sebatas seorang nabi saja, maka kemudian mereka naikkan menjadi anak Allah atau anak Tuhan. Dalam bahasa Al-Quran itu laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Nah, ini gulu. Nah, yang menjadi legal standing kita, yang menjadi poin kita di sini adalah kata dinakum. La taghlu fi dinikum. Juga sama, kata din di sini dinisbahkan kepada dhamir kum, di mana kum ini kembali kepada ahlul kitab. Kemudian ada ayat yang sangat terkenal yang sering kita baca dalam surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Dinukum di sini kum kembali kepada Al-Kafirun. Nah, maka din di dalam lakum dinukum, din yang pertama ini yang dinisbahkan atau disandarkan kepada orang-orang kafir, maka bisa dipastikan itu adalah ad-din al-fasid. Dan begitu seterusnya. Sehingga kalau kita bisa ambil kesimpulan seperti ini. Wa hina nanzur fi ma'na hadhil ayati najid kalimat ad-din tudhafu ilal bashar. Nah, kalau kita memperhatikan, kita lihat dari ayat-ayat yang kita baca di sini, ternyata kata din itu disandarkan kepada manusia. Ilal bashar. Wa takunu haqqan, dan kata ad-din yang disandarkan ke manusia terkadang menunjuk kepada sesuatu yang benar jika manusianya itu benar, yaitu dinul mukminin. Tetapi sebaliknya, kata ad-din yang disandarkan kepada manusia dan manusianya itu tersesat seperti orang Yahudi, maka itu adalah sesuatu yang batil. Wa dinul yahud wa tudhafu aidan ilaihim wa takunu batilan taban li mu'taqadatihim. Dan ketika dia dimudhafkan kepada orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang tersesat, maka tentu itu menjadi ad-dinul batil, agama yang
batil, mengikuti mu'taqadat, mengikuti ajaran-ajaran yang mereka percayai. Sehingga kalau kita lihat di sini kata ad-din dalam perspektif Al-Quran itu kita bisa garis bawahi yang pertama, jika dia disambungkan kepada lafzul jalalah, kepada Rasul, kepada sesuatu yang benar, al-haqqu tsabit, maka pasti kata ad-din di sini merujuk kepada sesuatu yang benar. Tetapi ketika dia disandarkan kepada manusia, maka tinggal dilihat kira-kira manusia ini atau kelompok orang ini membawa ajaran yang benar atau tidak. Jika dia membawa ajaran yang benar, maka ad-din di sini adalah ad-dinul haq. Namun sebaliknya, ketika dia disandarkan kepada kelompok manusia yang membawa ajaran yang tidak benar, maka ad-din di sini adalah dinul fasid. Itu saya kira yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa melanjutkan tentang pembahasan kata-kata kunci yang menjadi hal yang penting yang harus diketahui di dalam kajian sekte di dalam Islam. Wa akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.